Yang namanya gempa tektonik itu akan selalu terjadi, walaupun itu alami. Tetapi kalau kita bandingkan dengan apa yang ada di dalam Quran surat At-Takwir, surat Al-An'am ayat 63, itu adalah terjadinya gempa bumi ataupun bencana alam baik di darat ataupun di lautan, itu ada sangkut paut dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dulu terjadi gempa bumi yang sangat luar biasa sampai memusnahkan manusia purba? Karena dulu Allah ciptakan manusia purba untuk menjadi percobaan di muka bumi ini sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan juga makhluk-makhluk lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang beberapa juta tahun yang lalu yang memang di semua daratan ini adalah lautan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, sekarang ini banyak sekali gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Nah, gempa bumi itu terjadi karena memang akibat adanya gelombang air laut yang ada di bawah tanah dan gempa tektonik yang memang menjadikan lempeng bumi ini berbenturan. Beberapa juta tahun yang lalu, di dalam era Paleozoikum yang disebut dengan superbenua, sebelum adanya integritas perpisahan benua itu, ternyata di sini dibagi menjadi dua, Poleo dan Misio. Di sini pun juga kita bisa melihat bahwa seluruh muka bumi ini pada zaman dahulu kala, di zaman purba dan superbenua itu adalah lautan yang sangat luas. Bahkan di dalam dasar lautan itu ternyata banyak juga bukit seperti gunung yang memang bisa kapan saja longsor akibat gempa tektonik di dalam gelombang dasar laut. Nah, di situ gempa tektonik yang terjadi itu mengakibatkan berbenturannya lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina. Kenapa? Karena memang lempeng Indo-Australia itu terhubung dengan 3 benua. Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Filipina. Jikalau itu terjadi benturan, karena kan lempeng bumi itu bisa berjauhan, bisa mendekat, dan bisa juga terjadi benturan. Di saat terjadi benturan, itu akan mengakibatkan longsornya bukit-bukit yang ada di dasar bawah laut, yang bisa mengakibatkan tingginya guncangan tsunami yang disebut dengan tsunami disable ya. Nah, di situ akan banyak sekali tekstur tanah yang ada di daratan menjadi retak. Gunung pun juga akan ada unsur api. Kalau misalkan itu gunung aktif ya, akan ada unsur api yang memang masuk di dalam dasar laut ke gunung yang memang menjadi paku bumi di dekat lautan. Adanya erupsi-erupsi yang mengeluarkan seperti debu, awan panas, dan bahkan bisa adanya percikan api. Jadi gempa bumi yang terjadi itu bisa diakibatkan beberapa faktor. Bisa diakibatkan dengan adanya gelombang tinggi. Bisa diakibatkan dengan adanya gempa tektonik yang berbenturan antara lempeng Indo-Australia dan juga lempeng Samudra Hindia atau Samudra Filipina, atau juga dengan yang tadi saya sebutkan ya. Dan bisa juga adanya gelombang arus bawah tanah yang memang dulunya semua ini adalah lautan dan akhirnya menjadi laut dangkal pada 2 juta tahun yang lalu. Di saat lautan luas menjadi lautan dangkal, di situ banyak sekali penemuan-penemuan dari arkeolog, yaitu penemuan fosil-fosil purba.
Nah, fosil purba itu dulunya menjadi saksi dengan adanya benturan yang sangat keras di dalam lempeng yang ada di dasar perut bumi. Karena lempengan itu kurang lebih tebalnya itu 100 km, coba bayangkan. Tebalnya aja 100 km. Belum panjangnya. Di seluruh alam semesta lempengan bumi itu banyak, karena lempengan bumi itu gabung dengan adanya kerak bumi. Nah, kerak bumi tersebut yang selalu mengikis satu sama lain di dalam bawah tanah, itu yang menjadikan lempengan bumi menjadi berbenturan. Di tahun 2022 akhir, ini puncaknya gempa bumi yang akan terjadi terus-menerus. Karena kalau yang saya lihat, menurut di dalam buku Hidden ya, itu adalah buku purba atau buku kuno yang memang dibuat pada saat itu ditemukan di dasar bawah lautan. Yang memang buku tersebut dilapisi dengan besi yang sampai sekarang nggak rusak. Di situ ada peta-peta yang akan terjadi gempa bumi dan ada juga lengkap dengan tahun-tahunnya. Mungkin itu menurut penelusuran atau penelitian arkeolog pada zaman dulu ya. Karena kan di dalam 2 juta tahun yang lalu, bahwa di muka bumi ini sudah ada penghuni. Dan kemana penghuni tersebut? Yaitu manusia purba. Mereka musnah dengan adanya gempa bumi yang sangat luar biasa yang bisa meluluh lantahkan hampir sebagian seluruh alam semesta. Kenapa sebagian? Karena bisa dikatakan 61,8% itu ada luasnya lautan. Berarti dari dulu sampai sekarang lautan itu ada. Nah, 38,2% itu adalah daratan. Nah, yang menjadi daratan itu adalah yang dulunya menjadi laut dangkal, yang pernah terjadi sesuatu gempa bumi yang sangat besar yang banyak memusnahkan manusia purba. Makanya jangan kaget, di saat di lautan dangkal pada 2 juta tahun yang lalu banyaknya ditemukan fosil-fosil dan bahkan sampai sekarang pun juga masih ada ya, di luar negeri ataupun juga di Indonesia. Ya, makanya kan banyak sekali penemuan fosil ya, bahwa itu adalah sebagian yang memang pernah hidup di beberapa juta tahun yang lalu. Nah, untuk masalah terjadinya gempa bumi, untuk zaman sekarang ini jangan usah kaget karena dulu banyak sekali rentetan gempa bumi yang memang sangat luar biasa, bahkan sampai 9,4 skala Richter. Kalau sekarang kan alhamdulillah ya masih di bawah 8 gitu. Nah, cuman di sini kita pun juga harus tetap waspada karena yang saya pelajari dalam buku Hidden itu, yang namanya gempa tektonik itu akan selalu terjadi walaupun itu alami. Tetapi kalau kita bandingkan dengan apa yang ada di dalam Quran surat At-Takwir, surat Al-An'am ayat 63, itu adalah terjadinya gempa bumi ataupun bencana alam baik di darat ataupun di lautan, itu ada sangkut paut dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dulu terjadi gempa bumi yang sangat luar biasa sampai memusnahkan manusia purba? Karena dulu Allah ciptakan manusia purba untuk menjadi percobaan di muka bumi ini sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan juga makhluk-makhluk lainnya. Di dalam kitab Fathul Hijar Aswi, di situ tercantum bahwa Allah menciptakan manusia purba untuk manusia percobaan. Tetapi saat manusia purba Allah ciptakan beberapa juta tahun yang lalu sebelum adanya Nabi Adam alaihissalam, di situ ternyata banyak sekali hal-hal yang memang bertentangan dengan apa yang diinginkan atas kehendak Allah. Jadi di situ hanya bertahan beberapa juta tahun, akhirnya Allah musnahkan. Supaya tidak menjadi contoh yang buruk untuk anak Adam. Untuk manusia purba, Allah ciptakan 200 juta tahun yang lalu
saat di era Mosaicicum, yang adanya super benua yang dimana kebanyakan seluruh muka bumi ini adalah lautan. Itu Paleozoikum ya, yang memang 300 juta tahun yang lalu. 100 juta tahun yang lalu Allah musnahkan, akhirnya menjadi sebagian 38,2% laut dangkal yang memang bisa dihuni oleh manusia-manusia purba. Hanya bertahan beberapa juta tahun saja. Kenapa pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung menciptakan manusia? Karena adanya alam semesta itu adalah yang utama yang Allah ciptakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha besar, Maha segalanya, dan Maha perhitungan atas segala apa yang akan Allah ciptakan. Jangankan anak Adam, manusia yang Allah ciptakan, manusia purba saja dulu diciptakan untuk menjadi pandangan dan gambaran manusia anak Adam. Jadi bisa dikatakan manusia purba itu adalah manusia percobaan. Dan sebelum Allah menciptakan hewan, Allah pun juga menciptakan dulu yang namanya moniki. Moniki itu adalah bahasa purba. Bahasa purba yang memang moniki itu adalah tubuhnya sangat besar. Bentuk makhluk hidup yang memang menyerupai monyet. Tapi bentuknya raksasa. Sebelum Allah menciptakan hewan. Dan adanya dinosaurus. Itu pun juga percobaan yang Allah ciptakan untuk masalah sosialisasi antara makhluk purba dan hewan purba. Ternyata di situ memang tidak ada hal-hal baik dan hal-hal positif yang akan menjadi contoh untuk anak Adam. Di situ langsung Allah musnahkan. Makanya kadang-kadang banyak juga ya orang luar negeri yang memang menemukan fosil-fosil dinosaurus atau fosil-fosil kepalanya saja gitu. Karena pada saat itu memang meluluh lantahkan semuanya, makanya terpisah, tidak dengan utuh. Nah, pertama yang menemukan buku Hayden itu adalah bernama James. James itu memang asal dari Inggris pada saat itu, yang memang menelusuri ingin tahu adanya keberadaan purba pada jutaan tahun yang lalu. Sampai dia itu kan seorang penyelam yang memang menemukan buku Hayden itu di dasar lautan. Di saat dibuka ternyata di dalam buku tersebut itu kalau secara lahiriah itu nggak terlihat siapa sih awal mulanya pengarang buku Hayden itu. Ternyata di situ pernah ada salah satu arkeolog yang memang sangat tua dan bisa dikatakan kuno pada saat zaman terjadinya pecahan benua yang menjadikan beberapa benua, kan benua itu ada yang disebutnya benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa gitu kan. Itu ada arkeolog yang pertama yang disebut dengan Ben Hayden. Kenapa bukunya Hayden? Karena namanya adalah Ben Hayden yang pertama mengarang buku Hayden tersebut. Itu asli dari Afrika pada tahun 1091 sebelum Masehi. Nah, di situ banyak sekali yang memang menjadi petunjuk-petunjuk untuk James yang pada saat itu menemukan buku Hayden tersebut. James itu seorang arkeolog. Dia pun juga peneliti. Mungkin kalau sekarang bisa dikatakan BMKG ya, kalau zaman sekarang ya. Kalau dulu itu peneliti. Peneliti yang memang ingin mengetahui tentang masalah lempengan-lempengan yang berjauhan atau berbenturan yang bisa mengakibatkan adanya letusan Gunung Merapi dan juga adanya gelombang tinggi tsunami. Nah, untuk masalah gempa bumi ternyata di situ disebutkan ada beberapa tahapan yang memang bisa menyebabkan gempa bumi sesuai yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Nah, sahabat IMP, jadi di sini kita pun juga harus mengetahui dulu ya
bahwa terjadinya gempa ini akibat dari mana, karena ada beberapa yang mengakibatkan gempa bumi ini, bukan hanya karena adanya benturan lempeng bumi, bukan hanya ada karena gelombang tinggi, atau misalkan yang tadi saya sebutkan ya, seperti gempa yang di Cianjur itu kan memang akibat dari arus gelombang laut yang ada di dalam dasar bawah tanah. Ada juga di dalam Quran yang menyebabkan gempa bumi dan bencana alam lainnya itu karena akibat murkanya Allah. Nah, jadi di sini sedikit memberikan pengetahuan kepada sahabat IMP bahwa memang pada zaman dulu di dalam jutaan tahun yang lalu seluruh muka bumi ini hampir luas dengan lautan. Cuman setelah adanya gempa bumi yang sangat besar yang meluluhlantahkan manusia purba dan fosil-fosil lainnya, akhirnya ada daratan. Jadi di dalam muka bumi ini di tahun 2022 bisa diperhitungkan lautan lebih luas daripada daratan. Ya sahabat IMP, mungkin sampai di sini penjelasan saya. Insya Allah kedepannya saya akan membahas tema yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.